stigmanya gini. Perusahaan muslim, apalagi yang udah ngaji, itu nuntut ke pegawainya ikhlas. Ya, yang ikhlas akhi gitu kan. Ya gak sih? Kita kasih solusi. Maisyah.id. Ini nih. Biasa banyak banget nih orang-orang beriklan di sini karena memang tugasnya Maisyah ini adalah tuh baca deh. Ya, kita lihat Instagram ini 110.000. Kayaknya pelopor nih. Kayaknya yang lain ikut-ikutan. Iya. Gue pancing saudara-saudara. Oke lah ya tuh, membantu kamu atau perusahaan menemukan lowongan kerja yang tepat dan terpercaya. Ini secara global. Secara memang perusahaan-perusahaan yang betul-betul muamalahnya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya kita bahas nanti jawabnya di akhir ya sambil jalan ya. Boleh. Oke ya, biar orang penasaran dulu nih ya. Apakah memang ini hanya perusahaan-perusahaan Islami saja? Ya misalnya insya Allah kayak kita akan nyalurin nantinya iklannya kasih solusi atau segala macam. Soalnya bahaya bro. Ketika memang mereka kan bisa taruh iklannya di sini kan, buat mereka rekrutmen apa segala macam kan. Benar. Kalau ternyata perusahaan-perusahaan yang ada pelanggaran syariat, lu kena lo berdua lo. Bisa jadi. Iya kan? Kita ada proses screening Bang di awalnya. Sebelum mereka masuk, kita korek-korek dulu tuh. Mereka suruh isi form, kualifikasinya, persyaratannya apakah begini. Nanti dicek. Ketika udah masuk, nggak langsung kita ACC. Kita research juga tuh, kita cari di Google, cari di Facebook, sosmednya apa, websitenya apa. Paham, maksud gue coba ngomong secara realistis. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang memang berbasis syariah, secara benar, itu kan minor ya. Sefitrah manusia, sependek pandangan gue. Itu kan lebih banyak yang umum tuh. Umum, benar. Nah, itu kayak gimana tuh maksud gue? Lo cara screeningnya seperti apa? Kita nggak tahu. Apakah memang ternyata di sana ntar kantor-kantornya oke lah, kalau miras kayaknya udah jelas lah. Ini perusahaan minuman keras udah jelas. Yang syubhatnya. Nah, yang syubhat-syubhat yang kita nggak tahu. Ternyata perusahaannya mungkin gaya-gaya berkontennya kah? Gaya kontennya, tapi dalamnya ternyata. Ya kan nanti kita bahas ya. Boleh. Dari awal dulu, Maisyah.id. Dulunya kan emang langsung Maisyah? Enggak. Maisyah itu kan kalau diartikan apa ya? Nafkah lah ya. Nafkah, cari kerja. Pekerjaan lah. Sumber nafkah. Penghidupan kalau dalam bahasa Arab penghidupan. Iya, itulah kan. Oke. Jadi sejarahnya tuh dulu mungkin teman-teman tahu tuh kita dulu pakai nama Loker Sunnah itu karena keterbatasan kita waktu itu. Iya. Tahu gue Loker Sunnah. Anda bermudah-mudah membawa nama Sunnah ya. Itu dia kita langsung gue gas. Padahal Loker bukan Sunnah ya, bukan sebuah ibadah kan. Langsung marahin Ustadz Yazid loh. Ustadz Yazid nih bandel nih. Oke, terus kita nanya sama salah satu asatis, Ustadz, Anda punya akun ini gitu. Gimana nih? Oh, jangan pakai nama Sunnah, pakai nama Muslim. Ya udah, Anda ganti nama Bismillah dari Loker Sunnah ke Loker Muslim. Kayak gitu Bang. Oh, gue tahu. Lu juga ternyata Loker Muslim. Iya. Akunnya akun ini. Akunnya akun ini. Kok ganti nama? Kenapa jadi Maisyah? Nah, waktu itu ada oknum. Oknum waktu itu sejarahnya itu ketika kita mau patenin Bismillah waktu itu. Kata lawyer kita, kata konsultan haki kita, Mas ini nggak bisa dipasang karena udah ada yang pakai nama Loker Muslim. Loh siapa? Loker Muslim kita doang. Kita udah besar loh waktu itu. Oh, gue tahu arahnya kemana nih terkait haki, terkait pendaftaran merek, kecolongan. Orang-orang tahu Loker Muslim, ya taunya ya punya kita gitu. Kok bisa ada orang yang main duluan aja daftarin di haki. Ya udah, berjalan waktu. Pertama saya coba hubungin tuh beliau. Bisa kok di tracking, mungkin kalau dicari di website Kemenkumham kelihatan tuh namanya. Oke. Nama orangnya. Nah, kelihatan nama orangnya. Namanya tahu kayak dikasih solusi kan di haki ada nama gue tuh. Nah, itu bisa di tracking kan? Iya. Tracking, coba hubungin. Ya, beliau nggak bisa. Oh, udah sempat ngobrol? By phone, via telepon. Oh, udah ketemu. Ini udah Anda yang daftarin merek udah tahu kan first of all nih di haki nih. Anda daftarin motifnya apa? Kenapa mau gini? Jangan dijawab dulu ya. Oke. Jangan dijawab dulu ya. Maksudnya iya. Jangan dijawab dulu karena memang ini ternyata udah berhasil ngubungin nama Loker Muslim, niatnya baik, mau minta kembali karena kita udah berjalan. Sementara perusahaan dia nggak ada. Cuma dia daftarin merek doang. Begitu kan? Yang gue tangkap kan? Benar. Terus apakah dari obrolan itu dia mau dibayar atau enggak, terus motifnya apa dia sampai ngambil nama Loker Muslim juga?
apakah dia berjalan dengan bisnis itu nanti dijawabnya di akhir. Boleh. Sambil jalan kita ya. Boleh. Sama yang tadi gue sempat singgung di awal. Boleh. Siap. Dari awal dulu. Kenapa lu berniat buat bikin platform untuk membantu menemukan lowongan pekerjaan? Apakah kalian anak-anak HR, HRD? Oh nggak ada, kita nggak ada basic HR bang. Kita bukan psikolog, saya anak komunikasi. Beliau ngajar malah, Ustadz beliau ini. Masya Allah. Terus S2 UIN, S1 LIPI ya. oh Masya Allah. Masih ini ya? Udah selesai. Udah selesai? Udah Oke. Ya, Lalu? jadi waktu itu tahun 2017, anak itu termasuk yang ini bang, lulus SMK, nyari kerja, berdoa sama Allah, ya Allah, Bismillah, saya mau ditempatkan di perusahaan yang baik, produknya halal, lingkungannya baik, pemimpinnya soleh. Masya Allah tahun 2017 Ana dikabulkan doa itu bang. Ana masuklah ke PT Amanah Karya Indonesia, Amanah Corp. Bisa top up. Bisa top up. Bisa top up. Waktu itu Kadafi sama Firman. Itu bos-bos kita. Oh, bos kita. Sejarahnya dari situ. Di situ Ana ngerasain, oh alhamdulillah terima di Bisa Top Up, bosnya baik, pemimpin kita baik, lingkungannya baik, dukung banget buat ibadah gitu, nggak ngelarang-larang. Ya misalkan teman-teman di lingkungan kita mau cingkrang, mau jenggotan, nggak ada larangan. Mungkin di perusahaan lain ada yang oh nggak boleh jenggotan itu, oh cingkrang nggak boleh apaan itu. Mungkin ada sebagian yang kayak gitu ya perusahaan. Cuman di Amanah Corp di Bisa Top Up itu sangat boleh waktu itu, sangat boleh, alhamdulillah. Nah, Ane ngerasain di situ bang, kayaknya Ane perlu nih bikin sebuah media di mana teman-teman di luar sana bisa ngerasain apa yang saya rasain bang. Oke. Ya udah bikinlah waktu itu pertama namanya Loker Sunnah waktu itu. Karena merasakan bahwa nyari kerja yang tempatnya sedikit syubhat atau mungkin tidak ada syubhat tuh susah banget. Susah banget. PR karena waktu itu 2017-18 tuh trennya hijrah kan. Iya. Gelombang-gelombang hijrah 16, 17, 18 tuh. Nah itu lagi naik tuh waktu itu. Banyak juga tapi yang sekarang udah futur kembali ya. Karena mungkin oknum. Iya, mudah-mudahan kita berdoa. Itu kan oknum kita doakan kembali agar dia diberikan taufik juga sama Allah. Amin. Biar balik lagi. Atau yang sekarang nih istiqomah berat bro. Berat. Apalagi kan nih Ustadz tahu pasti nih. Iya kan. Yang lebih sulit tuh begitu. Ya mudah-mudahan kita sama-sama dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Nah terus berjalan waktu bikin dalam Loker Sunnah. Waktu itu bikin akun Instagram. Ana yang ngedit sendiri, Ana yang posting sendiri, balesin chat, DM pesan. Alhamdulillah perkembangannya cepet. Besar tuh karena nggak ada waktu itu sama sekali media seperti itu kan. Mungkin kalau akun-akun hijrah udah bermunculan banyak ya, tapi akun lowongan kerja yang untuk teman-teman yang hijrah belum ada waktu itu. Bikinlah waktu itu, alhamdulillah makin naik, followers makin bertambah terus. Waktu itu ajak kerepotan, kewalahan waktu itu. Karena posisinya Ana masih kerja juga di Amanah Corp di Bisa Top Up waktu itu. Repotnya gara-gara apa? Gara-gara mereka mau naro iklannya di sini nggak ke-handle karena saking banyaknya. Antusiasmenya besar. Kan tinggal posting-posting doang. Kan ngedit juga. Kita ada free editing. Ada service free edit. Nah itu yang bedain kita sama media-media lokal lain. Kalau media-media lokal lain mungkin nggak diedit, kita ngedit juga, kita bantuin ngedit. Karena kebanyakan tuh pertama ya perusahaan-perusahaan itu kadang bingung, Mas, mereka konsultasi masalah kualifikasi. Mas saya butuh ini tapi saya nggak tahu kualifikasinya seperti apa. Nah itu kita bantu diskusi di situ. Kan terus, bisa Google dia. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang keterbatasan kemampuan nggak bisa di situ. Terus ada keterbatasan juga mereka cuman bisa bikin texting doang tapi nggak bisa ngedit. Bikin flyer. Kita bantu bikin flyernya. Makanya ada yang template ya. Coba kita lihat dong, Dik, coba lihat dong. Makanya ternyata ada yang ini kan pasti bawaan dari perusahaan mereka masing-masing kan? Bawaan perusahaan masing-masing. Gini, gimana yang template kalian mana? Ini ya? Di bawah. Bukan. Yang biru tuh. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau datang cuma minta posting di sini maisha.id dengan cuma kata-kata doang. Kata-kata doang, masukin ke kita, kita edit, kita masukin flyer, kita posting di Instagram. By apa? Microsoft Word. Kita saat ini masih konvensional sih, masih pakai form. Apa nih? Google Form. Oke. Google Form diterima sama Google Form, dikonfirmasi ke admin kita, kita edit, kita post. Tapi dicek dulu, ini perusahaan ini. Karena di form itu ada proses screeningnya. Apakah karyawan boleh berpakaian sesuai dengan sunnah? Apakah perusahaan ini seperti ini? Itu screeningnya panjang tuh, sampai baru ngisi kualifikasi seperti itu, Bang Dery. Oke. Lalu gimana? Akhirnya kepikiran bikin loker sunnah awalnya kan? Loker sunnah jadi loker muslim. Rame tuh. Rame alhamdulillah, makin banyak. Terus? Makin banyak.
waktu itu sendirian kan, akhirnya cari orang, ajak teman kampus namanya Alif, bantuin gue yuk gitu di Maisha gitu. Waktu itu masih Lokor Muslim ya, buat dia bagian editing. Jadi Ana yang bagian admin, screening, dia bagian editing, bagian posting juga waktu itu. Nah udah tuh berjalannya waktu makin rame alhamdulillah. Ya udah akhirnya makin bertambah tim kita, ajak juga Pak Ebi sebagai CEO gitu. Gimana tuh? Kenapa ngajak beliau? Karena Anda butuh qualified. Wah, itu baru mau karena ngomong. beliau qualified. Relasinya bagus, Masya Allah. insya Allah smart juga, insya Allah soleh juga. Sebelumnya ente di mana, Bang? Dulu itu sebelumnya dekatan dikit, Afwan. Afwan. Jadi setelah lulus dari sekolah tahun 2013 lebih kurang, di Jakarta kerja di satu perusahaan yang perusahaan Muslim juga. Ownernya seorang ustadz. Kenapa harus pakai batuk? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ada subatnya? Nah itu dia. Nah ini dia. Kan katanya ownernya seorang ustadz. Gak menutup kemungkinan kan. Meskipun seorang ustadz pasti ada hal-hal yang jadi apa ya? Kenapa minta sedekah? Oh, nggak nanya, maksudnya sedekah paksa gitu atau gimana? Dong. Oh itu yang lagi viral. Nggak usah dipancing. Saya kadang bablas. Enggak. Jadi ngasih umpan. Jadi gini apa? Memang awalnya itu saya juga kalau saya nggak hijrah sih sebenarnya. Jadi ke Jakarta emang mau kuliah. Dan waktu itu butuh kesibukan, akhirnya kerja di salah satu perusahaan Muslim juga. Yang tadi itu. Dan alhamdulillah berjalan sampai 3 tahun. Di bidang apa perusahaannya? Food and beverage. Waktu itu. Dan souvenir ala-ala Timur Tengah begitu. Dan suasana pekerjaannya juga lumayan di satu sisi ada hal-hal yang memang perlu diapresiasi, mendapatkan sunnah lah, ada bagaimana kualifikasi karyawan. Tapi di sisi yang lain ada hal lainnya yang sebetulnya manusia wajar. Tapi sebagai seseorang yang udah kenal sama dakwah gitu kan, sama sunnah gitu, kayaknya cukup mengganggu. Apa nih? Ada di biasalah politik di apa namanya bisnis. Jadi yang namanya jual beli ada apa ya? Ada politiknya. Riba. Bukan itu, lebih ke gratifikasi. Iya, gua nangkap sih. Cuma maksudnya lebih detailnya lagi akhirnya. Ya dari situ sih. Contohnya gimana? Contoh muamalahnya. Contoh muamalahnya gini. Contohnya saya punya barang nih. Saya masukin barang ke dia. Untuk dijual di sana, tapi nggak bisa langsung masuk. Padahal saya sudah kasih harga termurah, saya sudah kasih harga yang terbaik, kualitas juga bagus. Terus? Tapi nggak masuk. Kenapa? Buat jadi resellernya? Iya, kenapa? Karena dia butuh berani berapa? Anda nepotisme dan kolusi berarti. Saya kan mancing doang. Iya. Berani bayar berapa nih? Berani berapa? Ada dua nih. Untuk jualan apa? Barang. Makanan, minuman. Barang-barang ini bahan-bahan dasar. Berarti suap penyuap juga kenceng dalam situ. Iya, makanya itu. Padahal katanya ngakunya sunnah. Terus. Ya begitulah. Makanya keluar. Akhirnya sudah selesai, fokus di kuliah dan ngajar. Dan beliau ngajak gabung waktu itu di Maisha. Dan setelah waktu itu sebetulnya kita udah lama sih sebetulnya. Kenal udah lama. Jadi terkait penamaan Maisha juga beliau waktu itu minta masukan lah, komunikasi lah, sharing. Dan nama yang cukup bagus karena dari bahasa Arab juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya ACC lah, dan belakangan daftarin di Haki, terus bikin PT, dan alhamdulillah sampai sebesar sekarang. Antum yang ngurusin ya, karena operation ya? Iya. Untuk pendaftaran, legalitas. Beliau yang bantu. Terus sekarang sejauh ini gimana respon dari audiens atau market untuk terhadap hal ini? Alhamdulillah sih. Biasanya tuh kalau kita bahas yang teman-teman pencari kerja ya. Saya tahu dapat info ini dari Maisha nih. Oke. Saya tahu ini dari Maisha nih. Gaungnya udah oke banget. Pernah pakai ads nggak?
Sejauh ini alhamdulillah masih organik sih. Masih organik ya? Masih organik. Wah, kenceng juga tuh. Masih organik. Oke. Ads belakangan tuh paling ada di videos tuh sama Jakarta Mengaji sama Ustadz Hali Hasaman Zoher, Alan Bawazir di kontennya di mention waktu itu doang udah. Tapi untuk ads secara proper belum sih. Belum ya? Belum. Oke. Nah, kita lanjut lagi bahas mengenai kan membantu perusahaan menemukan karyawan sama orang yang mencari kerja menemukan perusahaan. Kan gitu kan kalian kan? Bener, jembatan. Bener kan? Bener. Maklar kan? Sama kayak kasih solusi juga maklar. Bahasa sunnah. Iya. Bahasa kerennya mah agregator kalau zaman sekarang. Gojek juga maklar, dia nggak punya motor. Nggak punya motor. Mitra. Mitra kan, sama kayak kasih solusi. Nah, maksudnya dalam hal ini yang paling banyak yang mana nih? Gue pengen tahu. Yang paling banyak orang yang nyari perusahaan atau perusahaan yang nyari orang? Orang yang nyari perusahaan atau perusahaan? Iya kan orang, gue mau nyari perusahaan dong buat tempat gue kerja gitu loh. Atau perusahaan, gue mau butuh pegawai dong. Kita bisa kasih kedua-duanya tuh. Dua-duanya? Bisa kita kasih keduanya. Pertama, kalau perusahaan mau nyari orang, kita ada jasa rekrutmen service tuh. Oke. Nggak perlu pusing-pusing lagi masalah rekruter, masalah sourcing itu nyebar lowongan di banyak media. Nah itu bisa kita bisa bantu tuh. Oke, bentar nih. Gue lagi mikirin monetisasinya nih ya. Oke, ini kan bisnis kita harus bahas nih. Revenue stream. Oke, kita ngomong revenue-nya. Revenue lu tuh dari mana aja? 2 berarti ya tadi lu bilang. Ada dua. Satu adalah orang yang pengen iklan lowongan kerja di perusahaannya ke Maisha. Oke, berarti ada pebisnis atau pengusaha atau perusahaan korporasi lah ya, mau ngiklan buat nyari pegawai. Benar. Oke. Di Maisha. Ini masuk revenue 1 nih. Satu. Kedua, perusahaan minta dibantuin cari orang yang tepat untuk kerja di perusahaannya. Ini bukannya mirip nih? Beda. Kalau iklan, kita nggak proses masalah screening. Kalau dia sendiri adminnya dia ngurusin orang HR di perusahaan. Coba gue simulasin dulu bentar ya, biar ada bayangan ya. Revenue dari Maisha itu ada 2. Yang pertama adalah kalau kita pakai nama kasih solusi ya. Kasih solusi mau nyari graphic designer. Benar. Berarti gue mau posting dong materinya, terserah mau pakai poster gue atau mau pakai kalian yang buat ngedesain template yang tadi tuh. Iya. Itu kan? Benar. Nih gue taruh di lo. Akad di situ kelar. Oke, akadnya semacam kayak endorsement kali ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, misalnya gue bayar lo sekian buat tayang di postingan. Oke, fair tuh, mama lah tuh. Oke. Itu revenue pertama. Revenue yang kedua kasih solusi lagi nih. Kasih solusi, gue lagi pengen nyari 3 orang nih di departemen yang berbeda-beda. 1 orang finance, 1 orang graphic designer, 1 lagi orang operation. Bisa banget. Bisa kan kayak gitu kan? Gue pakai yang kedua nih. Ada nggak service sampai dapat orangnya? Bisa. Oh, ini yang kedua. Bener. Mantap. Jadi kita bisa bantu. Kadang tuh di sebuah perusahaan HR-nya itu cuma 1. Full stack HR tuh kewalahan banget tuh beliau tuh. Rekruter dia, screening dia, offering dia, briefing dia. Itu capek banget itu tuh. Capek bener. Ada di sini namanya riset. Capek juga dia orangnya. Saya yang ada di 1 orang itu. Capek banget tuh. Capek banget. Tapi saya nggak capek tuh ngegajinya. Kalau 3 orang kan saya capek ngegajinya. Mendingan 1 full stack. Dia banyak tasnya tuh. Oke. Gitu. Nah, terus kadang kewalahan tuh. Screening mungkin bisa sampai ribuan applicant yang masuk, lamaran yang masuk kan bingung, capek yang lamar satu-satu tuh, lamaran satu tuh. Nah, kita bisa bantu tuh. Nggak usah capek-capek, di kita aja kita bantuin. Kita tinggal kasih talenta sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau minta usia 25 ya kita kasih usia 25. Nah, lu nyarinya dari mana orang-orang itu? Maksud gua gitu. Oke. Kita itu namanya prosesnya disebutnya dengan sourcing. Kita lempar ke media lowongan kerja Maisha. Gimana? Itu sourcing namanya. Oke. Dari lu kan nyariin orang nih. Gue minta dong tadi orang finance, orang graphic designer, sama orang operation. Oke. Observasi dulu tuh, kita diskusi. Diskusi kan. Gue kasih solusi, gue pengennya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Apa kualifikasinya? Gue pengen tahu. Apa? Biasanya. Kan lu pasti ngobrol sama gue kan? Oh iya benar. Misalnya akuntan. Misalnya gue orang HRD-nya kasih solusi nih. Iya. Stratanya apa minimal? S1, D3 gitu misalnya. Usianya maksimal gitu misalkan. Perempuan, laki-laki. Pengalaman. Terus skillsnya apa gitu. Berentet terus udah kita diskusi, ketemu dah matangnya seperti ini. Gue berarti ketemu, gue pengen orang yang kayak gini. Udah ketemu seperti itu, kita edit flyernya, kita share
Itu disebut dengan sourcing. Nah, lu nyari orang itu share-nya ke Maisha. Nah, terus ke akun ini postingan ini? Iya, ke akun Maisha. Kita ada sama aja dong. Kita enggak. Tapi setelah itu prosesnya yang melelahkan kan kalau di perusahaan kan. Bener. Jadi dia apply yang masuk bisa ratusan bahkan mungkin ribuan. Nah, berarti tim lu yang ngurusin begituan. Bener. Oke. Udah itu kerjaan kita cek-cekin tuh kualifikasi benar-benar yang sesuai. Kita bantu interview. Kan interview sebenarnya panjang ya prosesnya ya. Sama interview juga. Interview kita bantu juga. Interview sebenarnya panjang ya. Nggak cukup sekali, bahkan 2 ada yang 3 kali. Oh iya dong. Interview yang kita lakukan itu interview singkat. Jadi seenggaknya kualifikasi yang ada di orang tersebut itu sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Kita kumpulin tim, misalkan minta tadi ada 3 ya. Kita kasih kali 3-nya, kita kasih 9. Ini 9 talenta, 9 kandidat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, bentar. Itu kali 3 itu memang benchmarknya dari mana? Dari permintaannya itu. Jadi itu untuk aman, safe. Oke. Oh, dari enggak. Gue pikir ada benchmark dari sebuah perusahaan yang menjadi tolak ukur bahwa memang harus dikali 3. Enggak. Itu beberapa aku lihat referensi beberapa perusahaan headhunter seperti itu sih. Save, jadi nge-save. Jadi minta 3 kali 3 kali 9. 9 kita kasih talentanya. Kalau minta 5 kali 3 juga? 15. Ya. Oh ya, artinya ada rumus kali 3 itu kan? Iya, ada rumus kali 3 itu. Minta 1 ya kita kasih 3 atau 5 bahkan. Nggak minta apa-apa? Ya nggak usah dikasih lah ya. Kan dia cuma nanya-nanya lagi ngapain udah makan siang apa belum, takutnya kan. Oke. Nanya gratis. Oh gratis. Gratis, nanya gratis. Konsultasi boleh nggak apa-apa gratis. Dapat nih orangnya. Ini kita ngomong ini berarti udah yang revenue yang kedua ya. Benar. Kalau yang pertama kan ya udah nggak usah ceritain ya. Lu punya materi apa, gue tinggal posting. Benar. Kita mau amalan di situ akad dan lain sebagainya. Oke, berarti yang kedua itu udah dapat lu interview, lu juga waktunya. Si guanya nih orang HRD kasih solusi hadir juga nggak untuk interview? Nah itu kita lakukan interview secara online, Bang Dery. Pakai Google Meet atau Zoom? Google Meet atau Zoom. Kita interview, kita lihat kualifikasinya. Atau misalkan kalau ada permintaan testing, misalkan graphic design, Maisha kita minta untuk testing sekalian dong, bisa. Oh bikin contoh bikin poster gitu? Bikin poster misalkan bisa juga. Oke. Udah gitu kita collect data-datanya, CV-CV-nya tuh. Udah kita kasih ke HRD klien. Tinggal HRD klien hubungin satu-satu untuk interview user. Oke. Itu proses terakhir tuh. Berarti kayak lo ntar ngasih ke tadi gue sebutin kan namanya riset, lo udah berhubungan sama riset. Nah pertanyaan gue itu berapa persen akurasinya? Bisa jadi kan di perusahaan tersebut, aduh kok ternyata 3-3-nya atau minimal 1 nggak ada yang gue pengen nih. 1 misalnya. Atau mungkin terlalu subjektif. Kayaknya dia dulu pernah ada masalah sama gue deh. Itu di luar permasalahan kita nggak sampai ke situ tangannya. Misalnya ada yang lagi mau nyari akhwat juga kan, pas ternyata orang HRD-nya Ikhwan, kayaknya mantan istri gue dulu deh. Itu kebetulan. Itu gimana dong kalau gitu? Ada yang model subjektif atau objektif sekalian itu ulang lagi, lu cari lagi. Briefingnya dikasih tahu di awal, jangan cari yang ini dikasih blacklist dulu tuh. Masa nunjukin orang kayak gini ya mukanya ya dan namanya ini ya, maksudnya gitu. Enggak, tapi lu ngulang lagi. Kalau memang terjadi ada hal-hal yang memang repot di kemudian hari, rela nggak kalian? Apakah bagian dari garansi? Ada garansi. Kita bantu cari lagi sampai benar-benar dapat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Berapa kali garansi? Berapa lama atau berapa revisi ke berapa sekitar kali? Sebulan sih. Sebulan deh. Sebulan. Proses itu kan lama sebenarnya ya. Ya. Ya seenggaknya itu paling cepat 2 minggu lah. Oke. Proses observasi, diskusi, konsultasi, masuk. Oke, clear, akad terjadi. Kita sourcing, kita sebar lowongannya. Seminggu proses screening masuk, seminggu selanjutnya kita proses interview. Oke. Kayak gitu. Gue penasaran untuk balik lagi ke revenue yang pertama yang tentang iklan. Kan banyak juga yang gratis, bro. Kenapa harus di sini? Iya, kenapa harus di sini? Kan yang lain juga ada yang gratis kan? Bener. Gue nggak tahu ya. Ya kan banyak ya. Banyak yang gue nggak tahu kalau memang ternyata ada juga yang mereka berbayar dengan hal-hal tertentu lah, gue nggak ngerti lah. Tapi maksudnya kan juga banyak yang gratis. Setahu gue ya. Nah terus bedanya kenapa harus di sini? Mending gue yang gratis aja. Kalau keukur followers, misalnya mungkin 11-12 lah, lebih kurang lah misalnya. Tapi kan paling kan ya dapat juga yang 20.000, 30.000 followers lumayan. Gimana tuh maksudnya? Taib. Sebenarnya kita ada gratisnya juga, Bang Dery. Di mana gratisnya? Jadi perbedaannya gratis sama berbayar itu, kalau gratis dia masuk waiting list, nggak langsung kita naikin. Jadi kalau yang instan, yang prioritas itu langsung kita naikin hari itu juga. Berarti gimana? Misalnya kalau mau gratis waiting listnya seminggu. Masuk itu
deadline-nya cuma seminggu doang, habis seminggu kita take down lagi. Kalau yang berbayar masuk deadline-nya sebulan, setiap minggu kita repost. Jadi refresh terus tuh lowongannya. Applyment bakal banyak masuk terus setiap minggunya. Terus kenapa harus di Maisyah nih? Kenapa harus di Maisyah? Kenapa? Karena audiensnya sudah terfilter, berbeda dengan akun-akun pada umumnya. Oh, maksud gitu. lo kalau yang lainnya berarti nggak sunnah? Iya, nggak juga, bisa siapa tahu teman kita yang di follow juga kan, boleh-boleh aja. Cuman kalau di sini insya Allah Tawa-tawa ini Pak Ustadz. Saya pancing-pancing doang padahal. Terus insya Allah audiensnya sudah terukur, jadi sudah terfilter. Mungkin ada beberapa business owner ya, saya mau yang karyawan kita itu ya udah ngaji lah gitu. Ada juga yang seperti itu. Boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja kan. Misalkan kalau perusahaan business owner mau nyari seperti itu, di mana ya nyarinya ya? Mereka tahu di Maisyah ini, Bang. Iya, ya walaupun kan dia mau ngerekrut asalkan memang dia mau ikutan akad perusahaan tersebut ya. Iya. Tapi kalau dia mau nyari udah ngaji ya fadol-fadol aja. Boleh-boleh aja. Bagus ya, nilai plus lagi ya. Benar. Atau nggak ngaji tapi skillful, bagus asal dia mau ikutan SOP perusahaan tersebut. Bisa kan? banget. Oke, kebayang gua. Berarti kalau di luaran sana apa nih yang gratis-gratis biasanya umumnya? Tanpa harus nyebutin nama merek, takutnya kan menjatuhkan kredibilitas. Oh ya, banyak di luar sana yang gratis, Bang. Terus maksudnya bedanya apa? Bedanya ya audiensnya itu. Emang mereka nggak di-follow sama orang-orang yang udah pada ngaji juga? Di-follow juga biasanya. Cuman lebih banyak yang di luar itu. Umum ya? Umum. Ya kebayang. Target market lu siapa sih? Berarti target marketnya sih perusahaannya Pengusaha Muslim. Pengusaha apa sih pekerjanya nih? Pengusaha Muslim kalau target dari bisnisnya. Kalau target audiensnya terutama teman-teman yang sudah hijrah. Jadi kan mungkin ada teman-teman di luar sana yang masih kerja di perusahaan yang susah mungkin buat sholat ya. Godaan-godaan teman kerjanya luar biasa mungkin ya. Pimpinannya gimana gitu ya. Mereka pengen dapat posisi yang pekerjaan yang aman deh, tenangin hati, karena kan balik lagi Bang ketenangan yang dicari ya. Di balik hijrahnya itu mereka udah kenal, udah ngaji, udah kenal ilmunya, ya mereka cari kerjaan di tempat yang baik juga. Mereka carilah di Maisyah. Gitu. Tapi ini ada satu polemik sih sama kontroversi yang pengen gue bahas. Boleh. Karena kan gue suka di ranah itu kan. Boleh. Seneng juga nih dia. Boleh. Sama antum deh misalnya. Perusahaan-perusahaan yang memang merasa dia tahu gue mau ngerekrut orang-orang yang udah pada ngaji. Wah, berarti bisa dibayar murah nih. Karena kan ancamannya yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut adalah, ya udah lo kalau mau di sini harganya segini dong. Ya Pak, masa segitu sih Pak? Silakan aja. Kalau di luaran sana ya memang saya tinggi gajinya, tapi kan akidah kamu kan dipertaruhkan. Wah. Tafadhol, Ustaz. Itu gimana tuh ngarepin yang mereka seperti itu? Ya termasuk ini nasihat buat saya pribadi lah, yang masih mengukur bahwa mereka kayaknya bisa dibayar murah deh. Gitu. Kalau itu kayaknya nggak mungkin di luaran sana gitu ownernya. Tapi misalnya gimana tuh polemik begitu? Kita dengan adanya headhunter di Maisyah, insya Allah bisa mengurangi hal-hal yang demikian. Oke, headhunter tuh gimana maksudnya? Tadi rekrutmen service yang tadi. Oke. Oh, itu kalian namakan headhunter. Oke, lalu? Jadi stigmanya gini. Perusahaan Muslim, apalagi yang udah ngaji, itu nuntut ke pegawainya ikhlas. Ya, yang ikhlas akhi gitu kan? Ya nggak sih? Anda nggak lagi nyindir saya kan? Oh enggak. Nggak tahu ya. Gue gak kayak gitu kali. Gue lebih parah dari itu. Na'udzubillah. Jangan dikasih solusi. Na'udzubillah. Terus itu tadi ada bos versus leader di atas. Nah ini kamu tipe yang mana? Leader. Ada yang merasa jadi bos, ada yang merasa jadi leader. Gitu. Ini nyinggung bos. Iya. Nyinggung bos. Kadang bos nggak usah langsung pakai bos. Ini nyinggung Derry gitu aja. Gitu. Nggak, langsung kok, saya sudah biasa begitu. Bosnya soalnya ada 2. Saya juga kan bawahan. Oh gitu. Kan lu juga bos juga. Oh gitu. Si level kan. CEO sama CEO kan. Oke. Bos tipenya adalah mengancam, menonton, mendengar perintah, lepas tangan, tujuan yang tidak jelas. Oke, leader berarti inspiratif, dia yang mengajar, mendengarkan, rangkul. Oke.
Sepakat dong. Kalau saya yang mana? Ya betul, saya yang bos. Enggak, coy. Saya mah insya Allah mah ya berusaha untuk menjadi lebih baik lah. Amin. Teman-teman nilai sendiri lah. Ini dia nih Mana? ini nyinggung apa? Nyinggung pegawai nih. Nah, ini pegawai. Menjaga motivasi. Diki baca Dik. Pegawai jangan lemas-lemas kan. Iya. Menjaga niat. Lebih ke tips sih. Oke, meningkatkan ibadah, mengatur jam tidur. Di captionnya lebih pedes kadang-kadang. Mana sih yang mana? Kadang-kadang. Siapa di sini yang setuju kalau Ramadan bukan alasan buat mengurangi performa kinerja? Oke, nice. Jangan sampai KPI atau target key performance indikator ya. Nggak target nih, KPI-nya nggak tercapai karena banyak yang kelewat deadline. Oke, itu Dik. Jadi kalau ngedit posting sesuai dengan ininya Dik. Nggak Diki mah bagus deh. Editor gue podcast. Gol terus ya. Gol, insya Allah gol. Atau jangan-jangan agak males kerja karena mau nunggu THR. Enggak, Diki orangnya dia nggak mau THR Nggak mau orangnya. THR. Ikhlas dong. Ikhlas, Ini alhamdulillah. bahasa bosnya doang. Karena THR menurut dia adalah tanpa hari raya. Oke, enggak lah, insya Allah lah. Oh, bagus, menarik ya. Jadi gitu. Kalian nyari ini juga gak sih? C-level, CTO, CMO, level-level direksi lah. Oke, Atau ada pengalaman-pengalaman perusahaan-perusahaan di luar sana yang nyarinya memang level direksi. Oke, kalau untuk secara teknisnya kami belum pernah ya. Cuman Kita kasih solusi.